Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Maidora dan di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Inggris saya dengan judul Simple Past Future. Baiklah, sebelum memasuki materi tersebut, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang grammar dan struktur. Grammar itu sendiri merupakan sebuah struktur penyusunan kalimat, yang mana dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur ini pun digunakan dalam segala bahasa, bukan hanya dalam bahasa Inggris. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita lebih mengenalnya dengan istilah SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam struktur bahasa Inggris terdapat jenis kata-kata yang akan merangkai sebuah kalimat sempurna. Nah, ini dia yang disebut dengan part of speech. Sebenarnya ada 8 part of speech, tapi hanya 3 saja yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama kata benda atau noun, yang kedua kata sifat atau objektif, yang ketiga yaitu kata kerja atau verb. Sekarang saya akan membahas tentang past future tense. Tapi sebelumnya, saya akan sedikit mengulang tentang simple past tense, yang mana simple past tense itu sendiri merupakan suatu yang digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja dua atau verb to. Setelah mengetahui simple past tense tersebut, di sini saya akan berbagi ilmu mengenai past future tense. Past future tense itu sendiri merupakan tenses yang menjelaskan peristiwa di masa depan dari perspektif di masa lampau. Misalnya, I will come to Nina's birthday. Pada would come menerangkan aksi berupa janji untuk datang pada masa lalu yang akan terjadi di masa depan, yaitu ulang tahun Nina. Jadi, past future tense dapat digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan dilakukan. Rumus dari past future tense itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan would atau should, dan yang kedua menggunakan going to, dan juga menggunakan were atau was. Contohnya, yang menggunakan would atau should itu adalah I would buy pizza for you. Saya akan membelikan pizza untuk Anda. Dan kalau menggunakan going to, contohnya yaitu they were going to visit me. Jadi ketika menggunakan would atau should tidak perlu menggunakan were, tetapi jika menggunakan going to kita harus menggunakan were atau was. Penggunaan past future tense itu sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya yaitu I should go to Semarang last year. Saya akan pergi ke Semarang tahun lalu. Yang kedua yaitu menyatakan suatu peristiwa, tindakan, perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan. Contohnya yaitu I will sit here for a long time. Saya akan duduk di sini untuk beberapa waktu. Yang ketiga yaitu menyatakan suatu peristiwa, tindakan, dan perbuatan yang menjadi suatu keharusan. Contohnya yaitu we should obey the rules. Kami harus mematuhi peraturan. Time signal atau keterangan waktu. Cara untuk mengetahui kalimat yang sedang dibicarakan menggunakan tenses apa dapat dikenali dengan melihat keterangan waktu. Biasanya past future tense menggunakan keterangan waktu sebagai berikut. Pertama, yesterday atau kemarin. Yang kedua yaitu last week atau minggu lalu. Yang ketiga yaitu last month atau bulan lalu. Yang keempat yaitu last year atau tahun lalu. Yang selanjutnya yaitu the next day atau keesokan hari. Selanjutnya the day before atau sebelum hari ini. Selanjutnya the week before atau minggu sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu the month before atau bulan sebelumnya, dan masih banyak kata yang lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Dapat kita simpulkan bahwa past future tense adalah bentuk kalimat untuk menyatakan suatu keadaan yang diprediksi, direncanakan, dijanjikan, diharapkan, atau wajib dilakukan di masa depan yang telah lalu. Rumusnya terdiri dari subject plus short plus word plus verb infinitive dengan keterangan waktu, misalnya the next dan lain sebagainya. Itulah tadi presentasi makalah bahasa Inggris saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan atau keliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.